Halo, saya Okta Ridwan, saya dari Starbucks Central Park Sogo, Jakarta dengan ID number 19013835. Mari kita memulai Chapter 2, Coffee Agriculture and Farming. Yang pertama, ada ketinggian dan kelembapan. Ketinggian dan kelembapan ini mempengaruhi dari cita rasa kopi yang ada. Untuk kepadatan dari biji kopi sendiri, itu tergantung dari datarannya. Kalau biji kopi ditanam semakin dataran tinggi, maka akan menghasilkan biji yang padat, serta akan menghasilkan kopi yang berwarna gelap. Tingginya ketinggian dari dataran ini sendiri yaitu 3.000 hingga 6.000 kaki, sekitar 900 hingga 1.800 meter. Untuk rendahnya dari ketinggian tersebut, maka produksi dari biji kopi itu sendiri bisa semakin meningkat. Namun, rasa yang dihasilkan tidak flavorful. Ada istilah yaitu terroir dalam bahasa Perancis yang berarti earth atau bumi. Nah, ini menggambarkan dari faktor yang mendukung dari lingkungannya itu sendiri untuk pertumbuhan dari kopi. Untuk jenis kopi sendiri itu ada 3, Arabica, Robusta, dan Liberica. Untuk Arabica sendiri itu 60% diproduksi oleh dunia. Dan biasanya kopi jenis Arabica ini sendiri tumbuh di dataran tinggi. Untuk Arabica Tris ini sendiri ada 3, Caturra, Gateway, and GK. Nah, selanjutnya itu ada Robusta. Nah, Robusta ini sendiri yaitu 40% diproduksi oleh dunia. Biasanya kopi Robusta ini cenderung tumbuh di dataran rendah. Selanjutnya ada coffee life cycle, di mana biasanya tumbuhan dari kopi ini sendiri akan berbunga dan berbuah ceri setiap 1 tahun sekali. Namun tergantung dengan ada perubahan waktu dan perubahan iklim. Ini akan berpengaruh terhadap pertumbuhan dari pohon kopi tersebut. 3 enemies of coffee. Yang pertama yaitu ada disease, di mana ini dipengaruhi akan jamur atau fungi yang menempel pada daun tumbuhan kopi tersebut. Yang kedua yaitu ada pest, yang disebut juga dengan hama, di mana ia akan memasuki dari tumbuhan kopi ke dalam akar dan di dalam akar tersebut akan berikatan. Nah, ini sejenis seperti cacing. Yang ketiga, climate change. Kurang lebih akan memakan waktu 1 jam untuk memanen 25 buah pohon kopi. Faktanya, dari 1 shot espresso itu dihasilkan dari 25 buah cherry. Anatomy of coffee beans. Nah, 25% dari coffee beans ini sendiri itu mengandung di dalam dari coffee cherry tersebut. Untuk bagian paling luar disebut dengan outer skin. Ada pulp, mucilage, parchment, silver skin, dan green bean. Selanjutnya yaitu ada metode processing, di mana terdapat 3 metode. Yang pertama, full wash. Full wash ini seluruhnya menggunakan air sampai kopi dari biji green bean tersebut disimpan di dalam 1 tank dan akan difermentasi. Yang kedua yaitu semi wash processing, di mana di sini tetap menggunakan air namun hanya rinse saja, hanya disuci saja. Yang ketiga yaitu ada dry processing, di mana biji kopi ini sendiri setelah dipanen langsung dikeringkan. Selanjutnya yaitu ada coffee belt. Biasanya kopi itu sendiri akan tumbuh di garis khatulistiwa, lebih tepatnya yaitu di tropik Cancer dan tropik Capricorn. Produksi kopi di dunia sebanyak 154 juta karung, atau 1 karungnya itu sekitar 60 kg, untuk menghasilkan dari 9 ton per tahun. Arabica itu sendiri diproduksi terbesar karena memiliki cita rasa yang sangat banyak. Brazil merupakan penghasil kopi terbesar di dunia, diikuti dengan Vietnam, Kolombia, dan Indonesia. Setiap daerah memiliki karakter yang berbeda dikarenakan varietas, lingkungan tempat atau letak geografis, dan cara pengolahan pasca panen. Untuk Asia Pasifik lebih cenderung ke body coffee atau lebih ke tingkat kekentalan dari kopi tersebut. Negara bagian Amerika lebih ke kompleksitas rasa, dan negara bagian Afrika lebih ke acidity atau tingkat keasaman.
Terima kasih. Ini akhir dari Capture 2 Coffee Agriculture and Farming. Saya Okta Ridwan dari Starbucks Sentra Park Sogo, Jakarta dengan ID number 19013835.